Bagaimana jika dia orang kaya? Mungkin akan ada imbalan. Ibunya bisa dibawa ke rumah sakit. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Hidup tidak selalu kejam karena kemiskinan. Kadang, yang paling menyakitkan adalah harapan. Seorang pemulung miskin menolong seorang wanita yang pingsan di tumpukan sampah. Ia mengira itu adalah awal rezeki. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan membuka rahasia besar. Rahasia tentang keluarga, pengkhianatan, dan luka yang selama ini terkubur. Dan saat sebuah mobil mewah berhenti di depan gubuk reyotnya, bukan kebahagiaan yang ia dapatkan, melainkan air mata yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi selalu datang terlalu cepat bagi Lukman. Sinar matahari belum sepenuhnya muncul ketika suara gerobak besi berdecit menyusuri gang sempit. Bau sampah, tanah basah, dan sisa makanan bercampur menjadi aroma yang sudah terlalu akrab bagi hidungnya. Lukman mendorong gerobak itu dengan tubuh kurus dan bahu yang menahan beban hidup sejak terlalu muda. Tangannya penuh bekas luka kecil. Ada yang dari pecahan kaca. Ada yang dari kaleng berkarat. Tidak ada yang benar-benar sembuh. Seperti hidupnya, luka itu hanya mengering lalu terbuka kembali. Lukman memulung bukan karena ingin. Ia memulung karena tidak ada pilihan lain. Keluarganya terpecah. Sejak ayahnya pergi bertahun-tahun lalu, meninggalkan rumah tanpa pamit dan tanpa jejak, Lukman menjadi satu-satunya sandaran bagi ibunya. Tidak ada kabar, tidak ada uang, tidak ada penjelasan. Hanya ruang kosong di rumah gubuk yang terasa semakin sunyi setiap malam. Rumah itu berdiri di pinggir kota. Dindingnya dari papan kayu yang mulai lapuk. Atap sengnya berlubang di beberapa bagian. Jika hujan turun, Lukman harus memindahkan ember dari satu titik ke titik lain untuk menampung tetesan air. Namun di rumah itu juga ada satu hal yang membuat Lukman bertahan. Ibunya, Bu Sari. Pagi itu, sebelum berangkat, Lukman berhenti sejenak di depan pintu kamar kecil yang hanya ditutupi kain lusuh. Ia mendengar batuk ibunya dari dalam. Batuk kering yang terdengar berat, seolah paru-parunya ikut menjerit. Lukman membuka kain itu perlahan. Bu Sari terbaring dengan tubuh kurus, wajahnya pucat, tapi matanya masih menyimpan kehangatan. Saat melihat Lukman, ia memaksakan senyum. "Kamu sudah bangun, Men?" "Iya, Bu." Lukman mendekat. Tangannya merapikan selimut tipis yang sudah tidak layak disebut selimut. "Jangan lupa sarapan dulu," Bu Sari berkata pelan. Lukman tersenyum kecil. Sarapan bagi mereka hanyalah segelas air hangat dan sepotong singkong rebus jika ada. Kadang tidak ada apa-apa selain air. "Nanti Lukman makan, Bu." Lukman bohong. "Yang penting ibu minum obat dulu." Obat itu dibelinya dari sisa uang kemarin. Obat generik murah yang tidak benar-benar menyembuhkan. Hanya menahan rasa sakit agar ibunya bisa bertahan 1 hari lagi. Lukman keluar rumah sambil mendorong gerobak. Ia menyusuri jalanan kota yang belum sepenuhnya hidup. Lampu jalan masih menyala. Beberapa pedagang mulai membuka lapak. Tak ada yang benar-benar memperhatikan Lukman. Pemuda pemulung seperti dia sudah menjadi bagian dari pemandangan. Ada, tapi tak dianggap. Tangannya terlatih memilah sampah. Botol plastik, kardus, kaleng. Semua dimasukkan dengan cepat. Gerakannya efisien. Tidak ada raut jijik. Tidak ada keluhan. Dalam pikirannya hanya satu. Hari ini harus dapat cukup uang untuk membeli obat. Beberapa minggu lalu, seseorang pernah menawarinya pekerjaan di luar kota. Gajinya besar. Makan ditanggung. Tempat tinggal disediakan. Kesempatan itu datang seperti pintu terbuka lebar. Namun Lukman menutupnya sendiri.
Ia membayangkan ibunya sendirian di rumah. Tidak bisa berjalan jauh. Tidak ada yang memasak. Tidak ada yang menemani jika malam datang. Lukman teringat ayahnya. Ia tidak ingin menjadi seperti ayahnya. Dan seseorang yang mengikuti jejak ayahnya. Ia tidak ingin meninggalkan. Matahari mulai meninggi ketika Lukman sampai di tempat pembuangan sampah terbesar di wilayah itu. Gunungan sampah menggunung seperti bukit kecil. Bau menyengat menusuk hidung. Lalat beterbangan tanpa henti. Disinilah Lukman menghabiskan sebagian besar harinya. Ia memanjat tumpukan sampah dengan hati-hati. Mengais dengan tongkat kayu. Matanya jeli mencari barang bernilai. Tangannya cekatan meski tubuhnya lelah. Sesekali ia berhenti. Mengusap keringat. Menarik napas panjang. Dalam diam, Lukman sering berbicara pada Tuhan di dalam hatinya. Bukan doa panjang. Hanya keluhan yang tidak pernah terucap. Ia tidak meminta kaya. Ia hanya ingin ibunya sembuh. Hari itu terasa sama seperti hari-hari sebelumnya. Hingga sesuatu mengubah semuanya. Ketika Lukman menuruni sisi tumpukan sampah, kakinya hampir terpeleset. Ia menahan diri dengan susah payah. Saat itulah matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Ada warna putih di antara hitam dan coklat sampah. Bukan plastik. Bukan kertas. Lukman mendekat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Seorang wanita tergeletak tak bergerak. Pakainya setelan putih. Atau apa itu yang orang kaya sebutkan? Jas kerja. Namun sudah penuh lumpur. Rambutnya basah dan menempel di wajah. Bau sampah menempel di tubuhnya. Kontras dengan kain mahal yang dikenakannya. Lukman berdiri terpaku. Untuk beberapa detik, dunia seolah berhenti. Matanya menatap wajah wanita itu tanpa berkedip. Terlalu pucat. Bibirnya sedikit terbuka. Namun tidak ada suara napas yang terdengar jelas. Lukman menelan ludah. Jantungnya berdegup keras. Bukan karena takut. Tapi karena pikiran buruk mulai bermunculan. Bagaimana kalau dia sudah mati? Lukman berjongkok perlahan. Gerakannya hati-hati, seolah takut menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak ia sentuh. Tangannya gemetar saat mendekati wajah wanita itu. Ia ragu. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia memberanikan diri. Lukman mendekatkan punggung tangannya ke hidung wanita itu. Tidak ada apa-apa. Dadanya semakin sesak. Ia lalu menempelkan telinganya ke dada wanita itu, tepat di atas kain putih yang sudah kotor. Ia menahan napasnya sendiri, mendengarkan, memusatkan seluruh perhatiannya. Detik terasa seperti menit. Lalu, ada, sangat pelan, hampir tak terasa, degup jantung. Lukman menghembuskan napas panjang. Kakinya terasa lemas. Tangannya menekan tanah agar ia tidak jatuh terduduk. Masih hidup. Namun tubuh wanita itu dingin. Terlalu dingin untuk seseorang yang hanya pingsan sebentar. Lukman menyentuh keningnya. Panas. Campuran aneh antara dingin dan panas membuat Lukman semakin panik. Ia menepuk pipi wanita itu pelan. Hei, bangun. Tidak ada respon. Lukman menepuk sedikit lebih keras. Suaranya bergetar. Hei, kamu dengar aku. Tetap tidak ada jawaban. Ia duduk terduduk di tanah basah. Pandangannya beralih ke sekeliling. Tumpukan sampah. Bau busuk. Lal. Tidak ada satupun yang terasa nyata. Yang ada hanya satu pikiran. Kalau aku tinggalin dia di sini, dia bisa benar-benar mati. Lukman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Di dalam hatinya, untuk pertama kali setelah sekian lama, ia menyebut nama Tuhan dengan suara yang hampir tak terdengar. Lukman melangkah mundur satu langkah. Aku tidak bisa. Gumamnya pelan. Namun matanya kembali menatap wanita itu. Dadanya naik turun. Hatinya bergejolak. Dan disitulah matanya menangkap detail yang sebelumnya terlewat. Jam di pergelangan tangan wanita itu. Meski kotor, kilauannya tidak bisa disembunyikan. Sepatunya, meski berlumpur, bentuknya jelas bukan sepatu murahan. Lukman terdiam. Pikirannya mulai bekerja dengan cara yang tidak ia banggakan.
Bagaimana jika dia orang kaya? Bagaimana jika dia seorang yang punya banyak uang? Bagaimana jika... Lukman menelan ludah. Jika aku menolongnya, jika aku membawanya pulang, mungkin nanti dia akan merasa berhutang budi. Mungkin ada ucapan terima kasih. Mungkin ada imbalan. Uang. Kata itu menggema di kepalanya. Dengan uang itu, ibunya bisa dibawa ke rumah sakit yang layak. Bukan hanya obat murah. Bukan hanya bertahan. Lukman memejamkan mata sejenak. Dadanya sesak. Ia membenci pikirannya sendiri. Tapi ia juga tidak bisa membohongi kenyataan. Ia membuka mata kembali. Wanita itu masih terbaring tak bergerak. Akhirnya, Lukman menarik napas panjang. Ia menurunkan gerobaknya. Dengan perlahan kembali mendekati tubuh wanita itu. Ia akan baringkan dia di gerobaknya. Langkahnya terasa ringan, tapi beban di dadanya terasa berat. Setiap langkah terasa panjang. Ia tidak tahu bahwa keputusan hari itu akan mengubah seluruh hidupnya. Tubuh wanita itu terlihat semakin berat ketika Lukman akhirnya memutuskan bergerak. Ia tidak langsung menggendongnya. Tangannya gemetar. Ia menatap gerobak tua miliknya yang terparkir beberapa langkah dari sana. Gerobak itu biasanya berisi botol plastik, kardus, dan barang-barang kotor. Sekarang, Lukman ragu. Ia kembali menatap wanita itu. Tidak mungkin ia membiarkan wanita itu tetap tergeletak di tanah basah. Dengan napas tertahan, Lukman menarik gerobaknya mendekat. Bunyi roda besi yang berdecit terdengar nyaring di antara tumpukan sampah. Ia melepas karung-karung kosong dari dalam gerobak, melemparkannya ke samping dengan tergesa. Lukman berjongkok. Kali ini, ia benar-benar mengangkat tubuh wanita itu. Lengannya menegang. Nafasnya tertahan. Tubuh wanita itu terasa ringan. Namun entah kenapa beban di dadanya terasa jauh lebih berat. Bau lumpur dan sampah semakin menyengat ketika tubuh itu terangkat. Perlahan, Lukman meletakkan wanita itu di dalam gerobak. Ia menata tubuhnya sebisa mungkin. Kepala disangga dengan karung kosong agar tidak terbentur besi. Tangannya ragu sejenak. Lalu ia melepas jaket tipisnya dan menutupkan ke tubuh wanita itu. Bukan untuk menghangatkan, tapi agar orang-orang tidak terlalu memperhatikan. Beberapa orang melintas. Ada yang menoleh. Ada yang berhenti sebentar. Namun tidak satu pun bertanya. Lukman mendorong gerobak itu pelan. Setiap getaran roda membuat tubuh wanita itu ikut berguncang. Dan setiap kali itu terjadi, jantung Lukman ikut terhentak. Ia berkali-kali berhenti. Menoleh ke dalam gerobak. Memastikan wanita itu masih bernapas. Masih hidup. Masih ada. Sepanjang jalan, keringat mengalir deras dari pelipisnya. Bajunya basah. Tangannya pegal. Pikirannya dipenuhi kemungkinan terburuk. Bagaimana kalau dia meninggal di tengah jalan? Bagaimana kalau orang-orang menuduhku macam-macam? Bagaimana kalau ibu marah karena aku membawa masalah ke rumah? Namun setiap kali keraguan itu muncul, wajah ibunya selalu hadir di benaknya. Wajah lelah yang tetap tersenyum meski sakit. Akhirnya, gubuk itu terlihat. Rumah kecil dengan pintu kayu tua yang sedikit terbuka. Dari dalam terdengar suara batuk Busari yang khas. Lukman mendorong gerobaknya masuk ke halaman kecil. Bu! Suara Lukman terdengar terburu-buru. Busari keluar dengan langkah tertatih. Ketika melihat isi gerobak, matanya membesar. Astaga! Men! Itu siapa? Lukman menghentikan gerobak. Tangannya masih mencengkeram gagang besi. Dadanya naik turun. Aku nemuin dia di dekat tempat sampah. Bu! Dia pingsan. Busari mendekat. Meski tubuhnya sendiri jelas tidak kuat. Ia menatap wajah wanita itu dengan seksama. Kenapa bajunya begini? Kenapa badannya dingin? Kamu kenal dia? Pertanyaan bertubi-tubi keluar. Lukman menggeleng. Aku nggak kenal, Bu. Busari menyentuh dahi wanita itu. Wajahnya langsung berubah. Panas. Ia menoleh ke Lukman. Men, angkat. Kita bawa masuk. Lukman terkejut. Bu, ibu kan sakit. Busari menatap Lukman dengan tegas. Sesuatu yang jarang ia lakukan. Cepat. Dengan hati-hati,
Lukman kembali mengangkat tubuh wanita itu dari gerobak dan membawanya masuk ke rumah. Ia meletakkannya di atas tikar tua. Bu Sari langsung bergerak. Ia mengambil air, kain, dan pakaian bersih seadanya. Tangannya cekatan meski tubuhnya lemah. Lukman berdiri kaku di sudut ruangan. Bu Sari membersihkan wajah wanita itu. Lumpur, debu, bekas darah kering di pelipis. Semua ia lep perlahan, seolah merawat anaknya sendiri. Lukman, iya Bu, tolong ambilin air lagi. Lukman menurut. Saat kembali, ia melihat ibunya membantu wanita itu mengganti pakaian. Pakaian lusuh milik mereka kini menempel di tubuh wanita itu. Tidak serasi, tapi bersih. Bu Sari tidak berhenti bekerja meski batuknya kembali terdengar. Lukman ingin menghentikannya, tapi tidak berani. Bu, ibu nggak capek? Bu Sari tersenyum lemah sambil tetap mengelap tangan wanita itu. Capek itu urusan badan, men. Kalau hati nggak nolong, itu yang bikin sakit. Kalimat itu membuat Lukman menunduk dalam-dalam. Ia sadar, niat awalnya kotor. Namun ibunya menolong tanpa berharap apapun. Dan sejak detik itu, Lukman tahu, wanita ini bukan lagi sekadar orang asing yang ia temukan di tempat sampah. Ia telah menjadi bagian dari hidup mereka. Malam itu, hujan turun pelan. Suara air menetes dari atap seng. Lukman duduk di samping wanita itu sepanjang malam. Sesekali ia mengganti kain di dahi wanita itu. Sesekali ia melirik ke arah ibunya yang terlelap dengan napas berat. Di tengah malam, wanita itu bergerak sedikit. Bibirnya bergetar seolah ingin berkata sesuatu. Lukman mendekat. Hei! Kamu dengar aku. Namun wanita itu kembali diam. Lukman menghela napas panjang. Ia bersandar ke dinding kayu. Matanya berat, tapi pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Pagi datang dengan cahaya redup yang menembus celah dinding. Lukman terbangun oleh suara Bu Sari yang berdehem. Men! Wanita itu bangun. Lukman segera mendekat. Wanita itu membuka mata perlahan. Tatapannya kosong. Ia terlihat kebingungan. Matanya berkeliling ruangan kecil itu. Dinding kayu. Atap seng. Wajah Bu Sari. Wajah Lukman. Dia menelan ludah. Tangannya bergerak pelan. Suaranya keluar lemah. Ini di mana? Lukman dan Bu Sari saling pandang. Kamu aman, Nak. Bu Sari berkata lembut. Kamu pingsan. Kami cuma nolong. Wanita itu mengernyit. Tangannya memegang kepalanya. Ia meringis. Nama kamu siapa? Wanita itu terdiam. Wajahnya berubah pucat. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu. Lukman merasa jantungnya seperti jatuh. Ia menelan ludah. Kamu tidak ingat apapun. Wanita itu menggeleng pelan. Air mata mengalir di pipinya tanpa suara. Aku tidak ingat siapa saya. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Lukman berdiri. Dadanya sesak. Pikiran tentang imbalan yang sempat menyala kini perlahan padam. Tidak ingat apapun. Tidak ada imbalan. Ia menoleh ke ibunya. Bu Sari justru mendekat dan menggenggam tangan wanita itu. Tidak apa-apa. Kalau belum ingat, tinggal di sini dulu. Lukman ingin berkata sesuatu. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Ia tahu ibunya tidak akan pernah mengusir orang yang sedang tidak punya siapa-siapa. Hari itu, Lukman memulung dengan hati yang jauh lebih berat dari biasanya. Langkahnya terasa lambat. Gerobak yang biasa ia dorong dengan tenaga penuh kini bergerak pelan. Setiap kali tangannya meraih botol plastik dari tumpukan sampah, ia tidak lagi menghitung berapa banyak yang ia dapatkan. Ia hanya merasakan dadanya semakin sesak. Setiap botol yang ia masukkan ke dalam karung terasa lebih ringan dari beban di pikirannya. Bayangan wajah kebingungan wanita itu terus muncul. Wajah ibunya yang kelelahan namun tetap memaksa diri menolong. Dan dirinya sendiri, yang pulang membawa satu tanggung jawab baru tanpa tahu harus bagaimana. Wanita itu tidak ingat apapun, maka tidak akan ada imbalan. Dan Lukman mulai menyesali pertemuan mereka. Siang datang lebih cepat dari yang ia kira. Saat matahari tepat di atas kepala, Lukman menghentikan pekerjaannya. Karungnya belum penuh.
Biasanya pada jam segitu, ia masih akan bertahan 1 atau 2 jam lagi. Tapi hari itu, badannya terasa kosong. Ia menjual hasil memulungnya ke pengepul. Pria itu hanya melirik sebentar, lalu menimbang cepat. Segini saja. Uang yang diterima Lukman terasa tipis di tangannya. Jauh lebih sedikit dari hari-hari sebelumnya. Lukman tidak protes. Ia hanya mengangguk dan memasukkan uang itu ke saku celananya yang sudah usang. Dalam perjalanan pulang, ia berhenti di warung kecil. Menatap bahan makanan dengan ragu. Tangannya membuka uang, menghitung pelan. Biasanya uang itu cukup untuk beras, sedikit sayur, dan obat ibunya. Sekarang ada 1 orang lagi. Akhirnya, Lukman hanya membeli beras sedikit, sayur bening sederhana, dan tahu. Tidak ada lauk lain. Tidak ada tambahan. Ia menunduk saat menerima kembalian. Rumah terasa lebih sunyi saat ia masuk. Busari duduk di dekat kompor kecil. Wanita itu duduk di sampingnya. Keduanya menoleh saat Lukman datang. "Sudah pulang, Men," kata Busari lembut. "Iya, Bu." Lukman meletakkan bungkusan makanan di lantai. Ia duduk tanpa banyak bicara. Tangannya membuka beras, menanak dengan air lebih banyak dari biasanya. Bukan karena ingin lebih kenyang, tapi agar nasi terlihat lebih banyak. Saat makanan siap, mereka duduk melingkar di lantai. Piringnya bertambah. Isinya sedikit dan harus dibagi 3. Wanita itu makan dengan lahap. Busari mengambil nasi paling sedikit. Ia mendorong piringnya ke arah Lukman. "Kamu makan yang banyak." Lukman cepat menggeleng. "Ibu aja, Bu." Siang itu, Lukman hampir tak selera makan. Hatinya seperti ditimba batu yang berat. Namun sore hari saat ia masuk rumah, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Wanita itu duduk di samping Busari. Tangannya memijat kaki Busari dengan canggung. Wajahnya serius. Busari tersenyum, terlihat nyaman. "Terima kasih ya, Nak," Busari berkata. Wanita itu mengangguk pelan. "Maaf, saya belum bisa bantu banyak." Busari mengelus rambut wanita itu. "Kamu sudah bantu dengan ada di sini." Lukman berdiri mematung. Perasaan asing menyusup ke dadanya. Bukan lagi harapan akan imbalan, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya. Keterikatan. Malam itu, Busari memberi wanita itu nama panggilan. "Kalau belum ingat nama, Ibu panggil kamu Alia ya." Wanita itu tersenyum kecil. "Alia." Ia mengulang pelan. Lukman mendengar itu dari balik dinding. Ia memejamkan mata. Ia tidak tahu bahwa sejak saat itu, hidupnya telah bergerak menuju arah yang tidak pernah ia bayangkan. Dan bahwa pilihan kecil di tempat sampah itu akan membawanya pada air mata yang jauh lebih besar. Hari-hari setelah itu berubah tanpa ada yang sempat bertanya pada Lukman apakah ia siap atau tidak. Alia tinggal. Bukan karena Lukman mengizinkan. Bukan pula karena Alia meminta. Semuanya terjadi begitu saja, seolah takdir memutuskan lebih dulu, sementara manusia hanya bisa mengikuti. Setiap pagi, Lukman tetap bangun sebelum matahari terbit. Suara batuk Busari masih menjadi alarm paling setia. Namun kini ada suara lain di rumah itu. Suara langkah pelan. Suara air di ember. Suara seseorang yang mencoba membantu meski tidak tahu harus mulai dari mana. Saat Lukman keluar kamar, ia mendapati Alia sedang menyapu lantai tanah dengan sapu lidi yang sudah patah di beberapa bagian. Gerakannya kaku. Jelas ia belum terbiasa. Debu beterbangan dan membuatnya batu kecil. "Kamu nggak usah," kata Lukman singkat. Alia menoleh. Wajahnya sedikit terkejut, lalu tersenyum canggung. "Aku cuma mau bantu." Lukman tidak menjawab. Ia mengambil tas karung dan bersiap pergi. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara Busari dari dalam. "Men, jangan keras sama orang." Lukman menghela napas. Ia menunduk sebentar, lalu melangkah keluar rumah. Di luar, pagi terasa lebih panas dari biasanya. Pikiran Lukman penuh. Setiap botol yang ia pungut, setiap kaleng yang ia masukkan ke karung, selalu diiringi bayangan Alia di rumahnya. Satu mulut tambahan. Satu tubuh tambahan.
Satu tanggung jawab yang tidak pernah ia rencanakan. Namun anehnya, ia juga teringat bagaimana Alia memijat kaki ibunya kemarin. Bagaimana ibunya tertawa kecil. Sesuatu yang jarang terjadi sejak lama. Lukman menggertakkan gigi. Ia membenci dirinya sendiri karena mulai ragu pada keluhannya. Sore hari, Lukman pulang dengan hasil memulung yang lebih sedikit dari biasanya. Harga barang turun. Pengepul hanya menggeleng dan memberi uang seadanya. Di rumah, aroma sederhana menyambutnya. Nasi, sayur bening. Tidak banyak, tapi hangat. Alia duduk di dekat kompor kecil. Ia terlihat gugup saat Lukman masuk. "Aku bantu masak," katanya pelan. "Bu Sari yang ngajarin." Bu Sari tersenyum bangga. "Dia cepat belajar, men." Lukman duduk tanpa berkata apa-apa. Ia makan perlahan. Setiap suapan terasa lebih berat dari biasanya. Ia sadar, porsi makanannya berkurang. Namun ia tidak bisa protes. Wajah ibunya terlihat lebih hidup hari itu. Malam datang dengan tenang. Terlalu tenang untuk rumah kecil yang biasanya hanya diisi suara batuk dan derit kayu tua. Lampu minyak menyala redup. Cahayanya bergetar pelan setiap kali angin malam menyelinap masuk lewat celah dinding. Alia duduk di sudut ruangan. Di atas tikar tipis yang sama tempat ia pertama kali terbaring tak sadarkan diri. Kedua lengannya memeluk lutut. Seolah hanya dengan cara itu ia bisa menahan dirinya agar tidak runtuh. Punggungnya sedikit membungkuk. Bahunya naik turun perlahan, mengikuti napas yang belum sepenuhnya tenang. Tatapannya kosong, menembus dinding kayu di depannya. Matanya terbuka, namun pikirannya seperti berjalan jauh ke tempat yang tidak bisa ia jangkau. Sesekali keningnya berkerut, bibirnya bergerak pelan, seolah ada sesuatu yang hampir muncul dari dalam ingatannya, namun kembali menghilang sebelum sempat ia tangkap. Bu Sari memperhatikannya dari dekat. Wajah wanita tua itu dipenuhi rasa iba. Dengan gerakan pelan agar tidak mengejutkan, Bu Sari mendekat dan duduk di samping Alia. "Kamu ingat sesuatu?" tanya Bu Sari dengan suara sangat lembut, hampir seperti bisikan, seolah takut kata-katanya bisa melukai sesuatu yang rapuh di dalam diri Alia. Alia menoleh perlahan. Matanya berkaca-kaca. Ia menggeleng pelan, nyaris tak terlihat. "Maaf," ucapnya lirih, dengan nada bersalah yang tidak seharusnya ia rasakan. Seolah lupa adalah kesalahan yang ia buat dengan sengaja. Bu Sari tersenyum tipis. Tangannya yang keriput mengusap punggung Alia dengan penuh kasih. Sentuhan seorang ibu yang sudah terlalu lama terbiasa menenangkan luka. "Tidak apa-apa, Nak." Ingatan itu kadang pulang pelan-pelan. Kadang harus ditunggu. Kadang harus disambut dengan sabar. Alia menunduk. Air mata jatuh satu, lalu dua, membasahi ujung pakaiannya. Di kejauhan, Lukman berdiri bersandar pada dinding kayu. Ia tidak ikut mendekat, tidak ikut bicara. Ia hanya mengamati dalam diam, seolah dirinya hanyalah penonton dalam kehidupan yang tiba-tiba berubah ini. Ia ingin percaya kata ibunya. Ingin meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Bahwa Alia akan mengingat siapa dirinya. Bahwa suatu hari nanti seseorang akan datang menjemputnya dan semuanya kembali seperti semula. Namun di dalam hatinya, kekhawatiran tumbuh pelan-pelan, seperti akar yang menyusup tanpa suara. Bagaimana jika Alia tidak pernah ingat? Bagaimana jika tidak ada siapapun yang datang mencarinya? Bagaimana jika rumah ini menjadi satu-satunya tempat yang ia kenal? Dan ia tinggal selamanya. Lukman menelan ludah. Dadanya terasa semakin berat. Hari demi hari berlalu. Sampai pagi itu datang dengan udara yang masih dingin dan embun yang belum sepenuhnya mengering di tanah. Ayam tetangga berkokok pelan. Cahaya matahari menyelinap perlahan lewat celah dinding kayu rumah Lukman. Lukman sudah bangun sejak subuh. Ia bergerak pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Tangannya meraih karung dan mengikatnya dengan tali seadanya. Gerobak kecil didorong keluar rumah sedikit demi sedikit, agar roda besinya tidak berisik. Ia menoleh ke dalam rumah. Ibunya masih terbaring. Napasnya terdengar berat namun teratur. Alia terlihat duduk di sudut. Sudah bangun. Matanya mengikuti setiap gerakan Lukman. "Kamu mau memulung?"
Tanya Alia pelan. Iya, jawab Lukman singkat, tanpa menoleh. Alia berdiri, langkahnya ragu, namun matanya tegas. Aku ikut. Lukman berhenti bergerak. Ia menoleh cepat. Suaranya terdengar lebih keras dari yang ia maksudkan. Kamu di rumah saja. Alia mendekat beberapa langkah. Wajahnya serius. Tidak seperti biasanya. Aku tidak mau diam saja. Aku tidak mau cuma makan tanpa melakukan apa-apa. Lukman menghela napas panjang. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Ini bukan pekerjaan buat kamu. Panas. Bau. Kotor. Tidak apa-apa. Kamu bisa sakit. Aku sudah cukup sehat. Kamu tidak terbiasa. Aku bisa belajar. Jawaban Alia datang satu persatu. Tenang namun keras. Tidak ada nada manja. Tidak ada keluhan. Hanya keinginan yang disimpan rapat-rapat agar terdengar jelas. Lukman menatapnya lama. Ia melihat tangan Alia yang masih menyimpan bekas luka. Kulitnya yang belum terbiasa dengan panas dan debu. Ia tahu, satu hari memulung saja bisa membuat badan remuk. Ulang Lukman lebih pelan, tapi tetap tegas. Alia terdiam sesaat. Lalu ia melangkah ke arah karung kecil yang tergeletak di dekat pintu. Ia mengambilnya dan memeluknya di dada. Kalau aku capek, aku berhenti. Kalau aku tidak kuat, aku pulang. Tapi tolong, izinkan aku mencoba. Suasana hening. Lukman tidak segera menjawab. Dadanya terasa aneh. Ada rasa kesal, ada rasa khawatir, dan entah kenapa, ada rasa iba yang sulit ia tepis. Busari terbangun dan melihat mereka dari dalam. Men, biarkan dia ikut. Kalau tidak kuat, dia sendiri yang akan tahu. Lukman menoleh ke ibunya. Ia melihat keyakinan di mata tua itu. Keyakinan yang sama seperti saat ibunya memutuskan merawat Alia tanpa banyak bertanya. Akhirnya, Lukman mengangguk kecil. Jangan jauh-jauh dari aku. Alia tersenyum. Senyum yang lebar, polos, dan penuh rasa lega. Mereka berangkat bersama. Lukman berjalan di depan, mendorong gerobak. Alia mengikuti di belakang, memanggul karung kecil yang hampir kosong. Awalnya langkah Alia ringan. Matanya memandang sekitar dengan rasa ingin tahu. Namun saat mereka sampai di tumpukan sampah, aroma busuk langsung menyergap. Alia berhenti. Menutup hidungnya refleks. Ini bau, ucapnya sambil tertawa kecil, seolah mencoba menertawakan dirinya sendiri. Lukman menoleh sekilas. Aku bilang juga apa? Kamu bisa pulang kalau tidak kuat. Alia menurunkan tangannya perlahan. Ia menarik napas, meski wajahnya sedikit meringis. Aku mau belajar. Ia mulai memungut botol. Tangannya gemetar. Plastik kotor melekat di jemarinya. Beberapa kali ia membersihkan tangannya di baju, tanpa sadar membuat bajunya semakin kotor. Keringat mulai mengalir. Matahari semakin tinggi. Namun Alia tidak mengeluh. Di tengah bau sampah, panas matahari, dan debu yang menempel di kulit, Lukman mencuri pandang. Ia melihat Alia tersenyum kecil setiap kali menemukan botol. Senyum sederhana, seperti anak kecil yang merasa berguna. Malam-malam menjadi lebih ramai. Ada cerita kecil, ada tawa ringan, ada kebersamaan sederhana. Busari sering tertidur dengan senyum di wajahnya. Namun di balik semua itu, Lukman tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ada suara kendaraan berhenti di ujung gang, jantungnya berdegup. Setiap kali ada orang asing lewat, matanya mengamati, menunggu, mencari. Dia tengah mencoba memupuk satu harapan terakhir. Ia menunggu keluarga Alia datang. Ia menunggu saat-saat ini berakhir. Namun, sebulan berlalu tanpa tanda. Luka lebam Alia menghilang. Kulitnya kembali bersih. Rambutnya terikat rapi. Ia tampak seperti orang lain. Bukan lagi wanita pingsan di tumpukan sampah. Lukman sudah mulai pasrah dengan hidup. Ini salahnya yang membawa Alia ke rumah. Suatu sore, mereka duduk di depan rumah. Angin berembus pelan. Matahari hampir tenggelam. Alia duduk di samping Lukman. Jarak mereka dekat,
tapi terasa jauh. Terima kasih, kata Alia tiba-tiba. Lukman menoleh. Untuk apa? Untuk sudah nolong aku. Untuk ibumu. Untuk segalanya. Lukman mengalihkan pandangan. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia tidak ingin Alia tahu alasan sebenarnya ia menolong dulu. Belum sempat Lukman berkata apapun, suara mesin terdengar. Sebuah mobil berhenti di depan gang sempit itu. Mobil yang terlalu mewah untuk tempat itu. Lukman berdiri perlahan. Dadanya berdebar. Alia ikut berdiri. Wajahnya penuh tanda tanya. Dan di saat itu, Lukman membeku. Apa mungkin masa ini akan berakhir? Dia bahkan tak lagi memikirkan imbalan. Dia hanya ingin kembali ke kehidupan sebelum bertemu Alia. Tapi di sudut hati kecilnya seolah berusaha menentangnya. Mobil itu berhenti tepat di depan gang sempit yang selama ini jarang dilewati kendaraan besar. Cat hitamnya mengilap, bersih, dan kontras dengan jalanan becek serta rumah-rumah reot di sekitarnya. Mesin mobil masih menyala pelan, seperti napas yang ditahan. Lukman berdiri kaku. Alia berdiri di sampingnya, menatap mobil itu dengan dahi berkerut. Ada rasa asing di dadanya. Bukan takut, bukan juga senang. Hanya perasaan tidak nyaman yang tidak bisa ia jelaskan. Pintu mobil terbuka. Seorang pria turun dengan langkah tenang. Jasnya rapi. Sepatunya mengilap. Rambutnya tertata. Wajahnya keras, tapi tampan dengan cara yang dingin. Matanya menyapu sekitar. Lalu berhenti pada Alia. Tatapan itu tajam. Terlalu fokus. Lukman menatap wajah pria itu tanpa berkedip. Ekspresi berharapnya seketika berubah. Perlahan, matanya mulai berkaca-kaca. Bukan karena senang. Bukan karena harapannya akan imbalan akhirnya terwujud. Ada sesuatu di wajah pria itu yang menghantam dadanya tanpa peringatan. Sesuatu yang terasa sangat dikenalnya. Namun selama ini ia kubur dalam-dalam. Pria itu melangkah mendekat. Alia melihat Lukman yang hanya diam, memutuskan bertanya, "Maaf, cari siapa?" Pria itu tidak langsung menjawab. Matanya masih tertuju pada Alia. Seolah memastikan sesuatu yang selama ini ia cari. Alia bergeser sedikit mendekat ke Lukman tanpa sadar. Tangannya menyentuh lengan Lukman. Gerakan kecil itu membuat Lukman tersentak. Alia semakin bingung. Ia menoleh ke Lukman. Wajah pria yang selama ini menyelamatkannya kini dipenuhi air mata. Bukan tangis keras. Bukan isak. Hanya air mata yang mengalir tanpa suara. "Lukman, ada apa? Kenapa kamu menangis?" tanya Alia pelan. Lukman tetap diam. Pria itu akhirnya bicara. Suaranya berat dan tertahan. "Saya akan menjemput wanita ini," katanya dengan suara datar namun tegas. "Wanita ini keluarga saya. Terima kasih sudah menyelamatkannya." Kalimat itu terdengar jelas. Namun Lukman tidak bereaksi. Ia tidak menjawab, tidak mengangguk, tidak tersenyum. Air matanya jatuh begitu saja. Kata itu jatuh seperti batu di dada Lukman. Keluarga. Selama sebulan, Lukman menunggu kata itu. Mengira ia akan merasa lega. Mengira ia akan merasa senang. Mengira ia akan tersenyum karena akhirnya semua berakhir. Namun yang ia rasakan justru sebaliknya. Dadanya sesak. Napasnya berat. Pria itu mendekat lagi. Kali ini berdiri tepat di depan Alia. Tubuhnya sedikit menghalangi Alia dari Lukman. Alia refleks melangkah setengah langkah ke belakang. "Kamu aman sekarang. Aku akan membawamu pulang," kata pria itu. "Pulang kemana?" tanya Alia ragu. "Aku tidak ingat apa-apa. Aku tidak tahu siapa kamu." Pria itu terdiam sejenak. Rahangnya mengeras. "Kamu tidak perlu mengingat sekarang," ucapnya dingin. "Kamu ikut aku." Ia mengulurkan tangan, hendak menggenggam Alia. Alia ragu. Tangannya tidak segera menyambut. Ia menoleh ke Lukman lagi. Wajah Lukman basah oleh air mata. Matanya merah. Tatapannya kosong. Seperti orang yang sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri. "Lukman, tolong. Ada apa?" ucap Alia sambil menyentuh pundaknya. Sentuhan itu membuat sesuatu berubah. Pria itu bergerak cepat.
Tangannya langsung mencekal pergelangan tangan Alia dengan kuat. "Jangan sentuh dia," ucapnya tajam. Alia tersentak. Matanya membesar. Tubuhnya refleks menegang. Pria itu menarik Alia ke sisinya. Pegangannya kuat, posesif. Seolah takut wanita itu akan kembali menjauh. "Aku akan membawa dia sekarang. Sekali lagi terima kasih," katanya pada Lukman. Meski Lukman tetap diam, pria itu mulai melangkah, menggandeng Alia. 1 langkah, 2 langkah. Alia menoleh ke belakang. Tatapannya penuh ketakutan dan kebingungan. Ia tidak ingat siapa pria itu. Ia tidak tahu kemana ia akan dibawa. Satu-satunya wajah yang terasa aman baginya adalah wajah Lukman. Namun Lukman masih berdiri di tempat yang sama. Air matanya terus mengalir. Hingga akhirnya, kesadarannya seperti kembali menghantam tubuhnya sendiri. Dadanya bergetar. Bibirnya terbuka. Dan untuk pertama kalinya sejak mobil itu datang, Lukman bersuara. "Kakak." Suaranya serak, pelan, penuh luka. Langkah pria itu berhenti. Ia tidak menoleh. Tangannya masih menggenggam Alia. Alia membeku. Jantungnya berdetak keras. "Kakak." Lukman memanggil siapa. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang berat. Lalu pria itu kembali melangkah. Ia membuka pintu mobil. Dan di saat itulah, Alia menyadari bahwa sesuatu yang jauh lebih besar dari ingatan yang hilang sedang menantinya. Langkah pria itu yang sempat berhenti saat suara Lukman. "Kakak." Namun hanya sesaat. Tangannya kembali menarik Alia. Tubuhnya condong ke arah mobil. Seolah ia sudah memutuskan untuk mengakhiri semua ini tanpa menoleh ke belakang. Lukman melihat itu. Dadanya seperti dihantam sesuatu yang keras. Tubuhnya bergerak lebih cepat dari pikirannya. Ia berlari, menerobos lumpur di depan rumahnya, dan langsung meraih lengan pria itu dengan kedua tangannya. "Kakak, dari mana saja selama ini?" "Kakak." Suaranya pecah. Nafasnya tersengal. Pegangan Lukman kuat. Terlalu kuat untuk sekadar orang asing. Pria itu tersentak. Wajahnya mengeras. Ia berusaha menarik lengannya. "Lepaskan," ucapnya dingin. "Kakak jangan pergi lagi. Jangan tinggalin aku dan ibu lagi," kata Lukman terbata-bata. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Pria itu berusaha melepaskan diri. Gerakannya tegas. Seperti orang yang tidak ingin terlibat dalam kekacauan yang bukan miliknya. Di saat itulah, pintu rumah kayu terbuka. Seorang wanita tua keluar dengan langkah tertatih. Suara ribut itu sampai ke telinganya. Suara tangis Lukman yang terlalu keras untuk diabaikan. "Men, ada apa?" Namun langkahnya terhenti. Matanya membesar. Wajahnya memucat. Di depan matanya berdiri sosok yang selama ini hanya hadir dalam doa dan tangisnya setiap malam. Arif. Nama itu meluncur begitu saja dari bibirnya. Nyaris seperti jeritan. Arif. Tubuh Busari gemetar. Tangannya bergetar saat ia berjalan mendekat. Kakinya terasa lemas. Namun ia memaksa diri melangkah. Setiap langkah seolah menarik kenangan lama yang telah lama ia kubur. Pria itu masih berusaha melepaskan diri dari Lukman. Namun saat Busari sampai, ia tidak memberi waktu. Kedua tangannya langsung memeluk pria itu erat. Seerat mungkin. Seperti ibu yang akhirnya menemukan anaknya setelah bertahun-tahun hilang. "Arif, kamu pulang. Nak, kamu pulang." Tangis Busari pecah. Alia berdiri terpaku. Matanya berpindah dari Lukman ke wanita tua itu. Lalu ke pria yang kini dipeluk erat. Kepalanya penuh tanda tanya. Dadanya berdebar. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun suasana itu membuatnya takut. Pria itu menegang. Ia mendorong pelan. Mencoba melepaskan diri dari pelukan itu. "Saya bukan Arif. Lepaskan saya." Busari menggeleng kuat. Air matanya mengalir deras. "Kamu Arif. Wajahmu sama. Suaramu sama. Kamu anak ibu." Lukman ikut menangis. Pegangannya semakin erat. "Kakak, jangan bohong. Ini aku. Lukman, adikmu." Pria itu menarik napas panjang. Wajahnya penuh tekanan.
Ia akhirnya berhasil melepaskan diri. Katanya keras. Saya bukan Arif. Saya bukan anak ibu. Dan saya bukan kakak kamu. Kata-kata itu jatuh seperti pisau. Bu Sari terdiam. Tubuhnya goyah. Pria itu melanjutkan dengan nada tegas. Menatap Bu Sari lalu Lukman. Kalian salah orang. Saya hanya datang untuk menjemput keluarga saya. Bu Sari menggeleng lagi. Semakin keras. Suaranya serak. Tidak mungkin. Wajah ini wajah Arif. Allah tahu. Ibu tidak mungkin salah. Pria itu terdiam sejenak. Lalu merogoh saku jasnya. Ia mengeluarkan sebuah kartu dan menyerahkannya. Ini identitas saya. Bu Sari menerima kartu itu dengan tangan gemetar. Matanya membaca nama yang tertulis di sana. Bukan Arif. Di sana tertulis Aditya. Tangannya melemah. Kartu itu hampir terjatuh. Wajah pria itu sama. Sangat sama. Namun nama itu bukan nama anaknya. Bu Sari terisak. Tubuhnya runtuh. Lukman segera memeluk ibunya. Pria itu berbalik. Tanpa menoleh lagi. Ia membuka pintu mobil. Membimbing Alia masuk. Alia menoleh sekali lagi. Wajahnya penuh kebingungan dan ketakutan. Ia ingin mengatakan sesuatu. Namun tidak ada kata yang keluar. Pintu mobil tertutup. Mesin menyala. Mobil itu pergi. Meninggalkan gang sempit itu dalam keheningan yang menyakitkan. Malam datang dengan dingin yang menusuk. Di dalam rumah, Bu Sari masih menangis. Lukman duduk di sampingnya, memeluk ibunya erat. Dirinya seolah kembali mengingat masa kelam mereka 10 tahun lalu. Saat itu, hujan turun deras. Atap rumah bocor di beberapa bagian. Ayah belum pulang. Bu Sari duduk di depan pintu sejak sore. Matanya terus menatap jalan gelap di depan rumah. Arif yang saat itu sudah remaja mondar-mandir dengan wajah tegang. Lukman kecil duduk di sudut, memeluk lututnya, bingung dengan suasana yang terasa asing dan berat. Saat pintu akhirnya terbuka, bukan ayah yang masuk, hanya angin malam dan hujan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Ayah tidak pernah kembali. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Bu Sari mulai sering menangis diam-diam. Arif berubah. Wajahnya yang dulu ceria menjadi keras. Ia sering marah tanpa alasan. Matanya menyimpan luka yang tidak bisa ia ungkapkan. Waktu berjalan. 5 tahun lalu. Pagi itu terasa berbeda. Arif berdiri di depan rumah dengan tas kecil di punggungnya. Bu Sari memegang lengannya erat. Tangannya gemetar. Matanya merah. Arif menunduk. Rahangnya mengeras. Aku mau cari ayah. Katanya waktu itu. Suaranya berat. Penuh tekad yang belum matang. Bu Sari menangis. Meminta Arif tetap tinggal. Lukman berdiri di belakang ibunya. Terlalu kecil untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Namun Arif pergi. Langkahnya menjauh di gang sempit itu. Dan sejak hari itu, tidak pernah ada kabar lagi. Hari-hari setelahnya menjadi semakin berat. Bu Sari jatuh sakit. Tubuhnya melemah sedikit demi sedikit. Lukman tumbuh lebih cepat dari seharusnya. Sekolah ditinggalkan. Pekerjaan apapun tidak bisa ia ambil karena ia tidak pernah berani meninggalkan ibunya sendirian. Akhirnya, gerobak dan tumpukan sampah menjadi satu-satunya jalan hidup. Dan malam ini, 10 tahun setelah ayah pergi, 5 tahun setelah Arif menghilang, luka lama itu kembali terbuka. Bu Sari masih menangis di pelukan Lukman. Tangis seorang ibu yang kehilangan suami dan anak sulungnya, namun masih bertahan demi satu anak yang tersisa. Sementara di luar, malam terus berjalan, membawa pergi mobil mewah itu, membawa Alia, dan meninggalkan rumah kecil itu dengan kenangan yang belum pernah benar-benar sembuh. Mobil hitam itu melaju mulus di jalanan lebar yang terang. Tidak ada lagi gang sempit. Tidak ada bau sampah. Tidak ada suara gerobak. Yang tersisa hanya deru mesin halus dan lampu kota yang berbaris rapi di kejauhan. Alia duduk di kursi belakang. Punggungnya tegak. Tangannya saling menggenggam di pangkuan. Sejak mobil bergerak, ia hampir tidak bicara. Matanya menatap keluar jendela, melihat bayangan lampu yang melintas satu demi satu,
namun pikirannya kosong. Sesekali bayangan wajah Lukman muncul. Tangisnya. Suara seraknya saat memanggil satu kata yang belum ia pahami. Kakak. Kata itu berputar di kepalanya. Namun tidak menemukan tempat untuk berpijak. Mobil berbelok perlahan dan akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang tinggi. Gerbang itu terbuka otomatis. Di baliknya, tampak rumah besar dengan taman luas dan lampu-lampu hangat yang menyala seperti menyambut seseorang yang lama pergi. Mobil berhenti sempurna. Alia menelan ludah. Pintu mobil terbuka. Belum sempat ia melangkah turun, seorang wanita paruh baya berlari mendekat. Rambutnya rapi, namun wajahnya basah oleh air mata. Di belakangnya, seorang pria tua melangkah cepat. Napasnya terlihat berat. Begitu Alia turun, wanita itu langsung memeluknya erat. Terlalu erat, seolah takut kehilangan lagi. Kanaya. Suaranya pecah. Kanaya anakku. Pria tua itu ikut memeluk dari sisi lain. Tangannya gemetar saat menyentuh punggung Alia. Kamu pulang. Akhirnya kamu pulang. Alia membeku di antara dua pelukan itu. Tubuhnya menerima kehangatan. Namun hatinya bingung. Nama itu kembali terdengar. Kanaya. Ia tidak ingat siapa dirinya. Tidak ingat rumah ini. Tidak ingat wajah-wajah ini. Namun tangis yang ia dengar terasa nyata. Terlalu dalam untuk sekadar sandiwara. Ia tidak mendorong. Tidak juga membalas. Ia hanya berdiri, membiarkan dirinya dipeluk. Sementara dadanya terasa sesak oleh perasaan yang tak ia mengerti. Di belakang mereka, Aditya berdiri diam. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan sesuatu. Tatapannya sesekali tertuju pada Alia, lalu berpaling cepat. Malam itu, rumah besar itu kembali hidup. Pelayan berlalu lalang. Lampu dinyalakan di setiap sudut. Kamar besar disiapkan. Pakaian bersih diletakkan rapi di atas ranjang empuk. Alia duduk di tepi ranjang, memandangi kamar itu. Semuanya terasa asing. Terlalu rapi. Terlalu sunyi. Rumah ini terlalu besar untuk sebuah ingatan yang kosong. Kanaya menempelkan telapak tangannya ke dada. Ada rasa nyeri samar, bukan sakit fisik, melainkan sesuatu yang lebih dalam, seperti kerinduan yang tidak tahu harus ditujukan kemana. Di luar kamar, langkah kaki terdengar pelan. Pintu diketuk singkat. Ibunya masuk dengan secangkir susu hangat. Wajah wanita itu masih menyimpan garis kelelahan. Namun matanya lembut, penuh harap. Minumlah dulu, biar kamu bisa tidur. Kanaya menerima cangkir itu. Tangannya sedikit gemetar. Ibu, suaranya ragu. Kenapa aku merasa seperti bukan milik tempat ini? Ibunya terdiam. Duduk di tepi ranjang, mengelus rambut Kanaya perlahan. Karena ingatanmu belum kembali sepenuhnya. Tapi hatimu tetap hatimu. Kamu hanya tersesat sebentar. Tapi di sini, kamu aman sekarang. Ucapnya lembut. Tidak apa-apa kalau kamu belum ingat. Allah akan mengembalikan semuanya pelan-pelan. Nama Allah terdengar samar di telinga Alia. Ia hanya mengangguk kecil. Setelah ibunya keluar, Kanaya berbaring. Lampu dipadamkan. Namun matanya tetap terbuka. Malam itu, Alia tidur di kamar yang luas. Namun tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Dalam tidurnya, ia melihat bayangan lain. Rumah kecil. Dinding kayu. Suara batuk seorang wanita tua. Lalu wajah seorang pemuda yang menunduk sambil memegang gerobak. Ia terbangun dengan napas tersengal. Dadanya naik turun cepat. Keringat membasahi pelipisnya. Nama Lukman terucap pelan dari bibirnya tanpa ia sadari. Hari-hari berikutnya berlalu dengan pola yang sama. Alia kini dipanggil Kanaya oleh semua orang. Ia mengenakan pakaian mahal. Sarapan di meja panjang. Saat sarapan, ayahnya duduk di ujung meja. Tatapannya penuh syukur setiap kali melihat Kanaya menyendok makanan. Makan yang banyak. Kamu kurus sekali waktu ditemukan. Kanaya mengangguk. Namun setiap suapan terasa berat. Ia melirik ke arah Aditya yang berdiri tidak jauh dari meja. Pria itu selalu menjaga jarak. Tidak ikut duduk. Tidak ikut bicara. Setelah sarapan, Kanaya duduk di ruang kerja ayahnya.
Rak buku tinggi menjulang. Ia memandangi foto-foto lama. Sebagian wajah terasa asing. Sebagian lain membuat dadanya nyeri. Dalam salah satu foto, ia melihat dirinya kecil, tersenyum di antara dua orang tua. Aku dulu bahagia, gumamnya. Ayahnya mendekat. Kamu sangat disayang. Kanaya menoleh. Ayah, siapa yang menyakitiku? Ayahnya terdiam lama. Tatapannya mengeras. Orang-orang yang tidak ingin melihat keluarga kita utuh. Jawaban itu menggantung. Tidak memuaskan. Namun Kanaya belum punya tenaga untuk menggali lebih dalam. Setiap hari minum obat yang diberikan dokter. Dokter mengatakan ingatannya belum kembali sepenuhnya. Tekanan di kepalanya wajar. Semua butuh waktu. Namun setiap kali ia menutup mata, potongan-potongan asing datang menghantamnya. Bau lumpur. Suara roda gerobak. Tangan kasar yang menarik tubuhnya dengan hati-hati. Dan tatapan mata yang tulus. Di sela hari-hari itu, Kanaya sering melihat Aditya berdiri sendiri. Kadang di taman. Kadang di dekat jendela. Tatapannya kosong. Seolah pikirannya berada jauh dari rumah besar itu. Suatu sore, Kanaya mendekatinya. Kamu sering melamun. Ucapnya pelan. Aditya menoleh. Wajahnya kembali datar. Tidak apa-apa. Kamu kenal aku sebelum ini. Lanjut Kanaya. Aditya terdiam beberapa detik. Lalu mengangguk kecil. Saya hanya menjalankan tugas. Tugas dari siapa? Dari ayah kamu. Jawaban itu pendek. Terlalu pendek. Kanaya merasakan ada sesuatu yang ditahan. Namun ia tidak memaksa. Malam kembali datang. Dan mimpi buruk kembali menghampiri. Kali ini lebih jelas. Ia melihat seorang pria berdiri membelakanginya. Tubuhnya tinggi. Bahunya lebar. Pria itu menoleh sedikit. Wajah itu mirip Aditya. Ia melihat dirinya berlari. Napasnya terengah. Ada suara langkah mengejar. Ia terjatuh. Kepalanya membentur sesuatu. Gelap. Kanaya terbangun sambil menjerit pelan. Tangannya memegangi kepala. Rasa sakit menusuk hingga ke belakang mata. Di sudut kamar, Aditya berdiri. Ia masuk karena mendengar suara. Neng. Ucapnya singkat. Kanaya menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Kenapa kepalaku sakit setiap kali aku mengingat sesuatu? Aditya tidak langsung menjawab. Rahangnya mengeras. Karena ingatanmu kembali dengan luka. Ucapnya akhirnya. Di tempat lain, jauh dari rumah besar itu, malam juga turun. Di gubuk kecil, Lukman duduk di samping ibunya. Busari berbaring lemah. Matanya menatap kosong ke atap rumah. Batuknya semakin sering. Busari terbangun dengan batuk panjang. Lukman segera mendekat, memijat punggung ibunya dengan hati-hati. Minum dulu, Bu. Busari menatap anaknya. Matanya kosong. Bibirnya bergetar. Lukman, perempuan itu, apakah dia sudah bahagia? Lukman terdiam. Ia tidak tahu jawabannya. Ia hanya tahu, sejak Alia pergi, rumah ini kehilangan suara. Semoga saja. Ucap Lukman pelan. Namun di hatinya, ia meragukan kata-kata itu. Beberapa jam kemudian, Lukman duduk sendirian menatap langit malam, tanpa tahu bahwa wanita yang pernah ia selamatkan perlahan mengingat segalanya, dan kebenaran besar sedang mendekat, membawa luka yang tak bisa lagi disembunyikan. Dan di rumah besar, Kanaya berdiri di depan jendela kamarnya. Hujan turun pelan. Di balik kemewahan, hatinya terasa kosong. Ia tidak tahu mengapa, namun ia merasa ada seseorang yang tertinggal jauh di sana. Dan tanpa ia sadari, takdir perlahan mulai menarik semua benang yang terpisah, menuju satu kebenaran yang tidak bisa dihindari. Tengah malam turun perlahan di rumah besar itu. Dinghinnya udara pertanda pagi akan tiba. Dari luar, rumah itu tampak hangat dan aman. Namun di dalam kamar luas di lantai 2, Kanaya duduk memeluk lututnya sendiri, menatap kosong ke arah pintu balkon yang tertutup rapat. Sudah 3 malam berturut-turut ia sulit tidur. Setiap kali matanya terpejam, rasa tidak nyaman itu datang. Dadanya sesak, nafasnya pendek.
Seolah ada sesuatu yang menekan pikirannya dari dalam. Kanaya akhirnya berbaring. Selimut tebal ia tarik hingga ke dada. Ia mencoba memejamkan mata lagi. Awalnya hanya gelap. Lalu suara langkah kaki. Pelan. Teratur. Menggema. Kanaya berdiri di sebuah ruangan asing. Dindingnya tinggi. Lantainya mengilap. Bau parfum mahal menusuk hidungnya. Di depan sana, seorang wanita berdiri membelakanginya. Rambutnya tersanggul rapi. Gaunnya panjang dan elegan. Kanaya melangkah mendekat tanpa sadar. Wanita itu berbalik. Tatapan mereka bertemu. Tatapan dingin. Ejem. Tanpa sedikit pun kehangatan. Kamu seharusnya tidak kembali. Suara wanita itu tenang, namun penuh kebencian. Kanaya ingin bicara, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Selama kamu hidup, semuanya akan hancur. Lanjut wanita itu. Tangan wanita itu terangkat. Kanaya mundur panik. Gelap. Kanaya terbangun dengan tubuh gemetar. Nafasnya tersengal. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia duduk mendadak, memegangi dadanya yang berdegup kencang. Pintu kamar terbuka. Aditya masuk dengan langkah cepat. Kamu mimpi lagi, katanya, bukan bertanya, tapi memastikan. Kanaya mengangguk lemah. Iya, aku melihat wajahnya dengan jelas sekarang. Suara Kanaya bergetar. Wanita itu membenciku. Seperti ingin aku menghilang. Aditya berdiri kaku. Rahangnya mengeras. Kedua tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Mimpi itu bukan sekadar mimpi. Ucapnya pelan. Kanaya menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak ingin mengingatnya. Tapi ingatanku memaksa. Sakit sekali. Aditya mendekat. Lalu duduk di kursi dekat ranjang. Untuk pertama kalinya. Nada suaranya melembut. Jangan lawan. Ingatan itu akan kembali dengan caranya sendiri. Kenapa kamu tahu semua ini? Tanya Kanaya lirih. Kenapa kamu selalu terlihat seperti orang yang paling takut kehilangan aku? Aditya terdiam lama. Karena aku tahu. Saat ingatanmu kembali sepenuhnya, dunia kita akan berubah. Pagi datang dengan langit mendung. Kanaya turun ke ruang makan dengan langkah pelan. Orang tuanya menyambutnya dengan senyum. Namun mereka langsung menyadari wajah Kanaya yang pucat. Kamu kurang tidur. Ucap ibunya cemas. Kanaya mengangguk. Aku mimpi buruk. Ibunya menggenggam tangannya lembut. Tidak apa-apa. Kamu akan selalu aman di sini. Kata aman itu membuat dada Kanaya bergetar aneh. Aman. Tapi kenapa aku masih takut? Setelah sarapan, Kanaya berjalan ke taman belakang. Ia duduk di bangku kayu di bawah pohon besar. Angin pagi menyentuh rambutnya. Potongan ingatan lain datang tanpa izin. Tanah becek. Bau sampah. Suara roda gerobak berdecit. Kanaya memejamkan mata. Ia melihat seorang pemuda berjongkok di depannya. Bajunya lusuh, tangannya kotor, namun matanya penuh kepanikan dan kelegaan. Dia masih hidup. Kanaya membuka mata. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Nama itu hampir keluar dari bibirnya. Lukman. Di tempat lain, Lukman berjalan menyusuri gang sempit dengan gerobaknya. Hari itu panas, tapi tubuhnya terasa dingin. Sejak Alia pergi, setiap sudut rumah terasa hampa. Ia memulung dengan pikiran kosong. Botol demi botol ia masukkan ke karung. Tangannya bergerak otomatis. Saat pulang, ia menemukan ibunya berbaring, menatap atap dengan mata kosong. Bu, Lukman mendekat. Ibu tidak apa-apa, kata Bu Sari lirih, tapi jelas tidak meyakinkan. Lukman duduk di sampingnya. Ibu mimpi lagi, ucap Bu Sari. Ibu lihat Arif berdiri di depan rumah. Tapi wajahnya dingin, seperti orang asing. Lukman menggenggam tangan ibunya. Kakak pasti pulang, Bu. Bu Sari menatap Lukman dengan mata berkaca-kaca. Ibu takut dia sudah lupa jalan pulang. Di rumah besar, sore hari terasa panjang. Kanaya duduk di kamarnya, menatap jendela. Kepalanya kembali berdenyut. Kali ini lebih kuat. Ia teringat sebuah mobil.
Kaca gelap. Tangan yang menariknya paksa. Nafas yang terengah saat ia berlari. Kanaya meringis. Ia memegangi kepalanya. Tidak, hentikan. Aditya masuk dan melihat Kanaya terduduk di lantai. Sudah cukup, katanya tegas. Kamu harus istirahat. Kenapa aku diculik? Tanya Kanaya tiba-tiba. Suaranya bergetar. Apa salahku? Aditya terdiam. Tatapannya menghindar. Karena kamu adalah kelemahan orang-orang yang ingin dijatuhkan. Jawaban itu membuat Kanaya semakin takut. Malam kembali turun. Kali ini, Kanaya tertidur karena kelelahan. Mimpinya berubah. Ia melihat gubuk kecil. Lampu temaram. Seorang ibu tua duduk sambil memijat kakinya yang sakit. Seorang pemuda memasak nasi sederhana. Kamu makan dulu. Ucap ibu itu lembut. Kanaya menangis dalam tidurnya. Di saat yang sama, di gubuk kecil, Bu Sari terbangun dan memanggil satu nama dalam isaknya. Arif. Di dua tempat yang berbeda, dua dunia yang berlawanan, tiga orang memikul luka yang sama. Dan tanpa mereka sadari, ingatan Kanaya telah melewati batas. Kebenaran tidak lagi bisa ditahan. Ia hanya menunggu waktu untuk benar-benar muncul ke permukaan. Malam itu tidak benar-benar tenang. Angin bertiup pelan di halaman rumah besar, menggoyangkan dedaunan, menimbulkan suara gesekan halus yang justru membuat suasana semakin sunyi. Kanaya terbaring di ranjang. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit kamar. Tidur tidak lagi terasa seperti tempat beristirahat, melainkan pintu menuju rasa sakit. Setiap detik berlalu, kepalanya terasa berat. Ia memejamkan mata, lalu membukanya lagi. Nafasnya tidak beraturan. Kenapa aku terus mengingat mereka? Gumamnya pelan. Pintu kamar diketuk perlahan. Ibunya masuk membawa segelas air hangat. Minum dulu. Suaranya lembut, penuh perhatian. Kanaya menerima gelas itu. Tangannya sedikit gemetar. Ia menyesap pelan, mencoba menenangkan dirinya. Kamu terlalu memaksakan diri, ucap ibunya. Dokter bilang ingatanmu bisa kembali sedikit demi sedikit. Tidak perlu dipaksa. Kanaya mengangguk, tapi hatinya menolak tenang. Setelah ibunya keluar, Kanaya kembali sendirian. Ia berdiri dan berjalan ke balkon. Malam terasa dingin. Lampu-lampu kota terlihat jauh di bawah sana. Ia memejamkan mata. Dan kali ini, ingatan datang tanpa peringatan. Ia berlari. Nafasnya tersengal. Hujan turun deras. Sepatunya licin. Ada suara langkah mengejar dari belakang. Kejar dia. Suara itu membuat tubuhnya gemetar. Kanaya berlari semakin cepat hingga kakinya tersandung. Tubuhnya terjatuh ke tanah. Pandangannya kabur. Kepalanya membentur sesuatu yang keras. Gelap. Kanaya menjerit kecil dan terhuyung mundur. Tangannya mencengkeram pagar balkon. Aku ingat. Bisiknya lirih. Ia masuk kembali ke kamar dan terduduk di lantai. Air matanya jatuh satu persatu. Aku kabur. Aku melarikan diri. Pintu kamar kembali terbuka. Aditya berdiri di sana. Ia melihat Kanaya yang terduduk di lantai dengan wajah pucat. Sudah sejauh itu ingatanmu kembali. Ucapnya pelan. Kanaya menatapnya. Tatapannya tajam. Aku diculik. Aku kabur. Dan aku pingsan. Aditya tidak menyangkal. Kenapa aku dibuang? Kenapa aku tidak dibunuh saja kalau mereka membenciku? Kalimat itu membuat Aditya tersentak. Karena mereka ingin kamu hilang tanpa jejak. Kata Aditya akhirnya. Tanpa kematian. Tanpa pencarian. Kanaya memeluk lututnya. Dan aku justru ditemukan oleh orang-orang yang tidak pernah aku kenal sebelumnya. Aditya menunduk. Orang-orang yang menyelamatkanku dengan tulus. Kanaya terdiam lama. Lalu ia berbisik. Aku rindu mereka. Kata-kata itu membuat dada Aditya sesak. Sementara itu, di gubuk kecil, Lukman duduk di depan rumah, menatap jalanan yang sepi. Gerobaknya terparkir di samping. Hasil hari itu tidak seberapa. Tapi yang membuatnya lebih lelah adalah pikirannya sendiri. Ia teringat senyum Alia saat pertama kali membantu memulung.
Aku mau ikut. Aku tidak mau hanya diam. Ia menghela nafas panjang. Di dalam, Bu Sari terbatuk-batuk. Lukman segera masuk. Bu, minum obat dulu. Bu Sari menggeleng lemah. Ibu hanya ingin duduk sebentar. Lukman membantu ibunya duduk. Ia mengelus punggung ibunya pelan. Bu Sari menatap wajah Lukman lama. Men, kalau suatu hari nanti perempuan itu kembali, apa dia akan ingat kita? Lukman menelan ludah. Aku yakin dia ingat, Bu. Walaupun dia lupa namanya, lupa masa lalunya, hatinya tidak lupa. Bu Sari tersenyum tipis. Ibu berharap dia bahagia. Dimanapun dia sekarang. Dan kakakmu juga pasti akan pulangkan, men? Lukman hanya bisa terdiam. Kembali ke rumah besar. Dini hari hampir tiba. Kanaya akhirnya tertidur karena kelelahan. Mimpinya tidak seburuk sebelumnya. Ia melihat gubuk kecil. Lampu minyak menyala temaram. Hujan di luar. Bu Sari menyelimuti tubuhnya. Tidur yang nyenyak. Nak. Kanaya menangis dalam tidurnya. Pagi datang dengan cahaya pucat. Kanaya bangun dengan mata sembab. Kepalanya masih sakit. Tapi hatinya lebih jernih. Ia berdiri di depan cermin. Nama Kanaya terlintas di pikirannya. Tapi nama lain juga muncul. Alia. 2 nama. 2 kehidupan. Dan ia tahu, cepat atau lambat, 2 dunia itu akan bertabrakan. Sementara itu, Aditya berdiri di lorong panjang rumah besar. Tatapannya kosong. Ia tahu waktunya hampir habis. Ia tidak bisa terus menyembunyikan kebenaran. Karena ingatan Kanaya tidak hanya kembali. Ia sedang menuntunnya pulang. Pagi itu, rumah besar terasa berbeda. Udara masih sama. Cahaya matahari tetap masuk lewat jendela-jendela tinggi. Namun ada sesuatu yang menggantung di antara dinding-dindingnya. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa menekan dada. Kanaya duduk di ruang tengah, memandangi tangannya sendiri. Jari-jarinya halus, kuku-kukunya rapi. Ia membalikan telapak tangannya, menatap garis-garis halus di sana, seolah berharap ada jawaban tersembunyi. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah itu muncul lagi. Wajah pemuda lusuh dengan mata jujur. Wajah ibu tua yang tersenyum lelah. Dan satu wajah lain. Wajah pria berjas yang memanggilnya keluarga. Namun mereka yang menyelamatkannya seolah begitu mengenalnya. Arif. Langkah kaki terdengar dari arah lorong. Aditya. Kanaya menoleh. Pria inilah yang dipanggil Lukman kakak hari itu. Dan Ibu Sari memeluknya sambil memanggil nama Arif. Apa ada yang dia sembunyikan? Sejak pagi, pria itu terlihat lebih pendiam dari biasanya. Bahunya kaku. Tatapannya kosong. Seolah pikirannya berada jauh dari rumah ini. Kamu melamun sejak tadi. Kata Kanaya pelan. Aditya berhenti beberapa langkah darinya. Kebiasaan lama. Ucapnya singkat. Kanaya berdiri. Ia mendekat perlahan. Aku ingin tahu semuanya hari ini. Nada suaranya tenang, tapi tegas. Aditya menghela napas panjang. Nafas yang terasa seperti menahan beban bertahun-tahun. Kalau aku bicara, tidak ada jalan kembali. Kanaya menatap matanya lurus. Aku sudah berjalan terlalu jauh untuk kembali tanpa kebenaran. Hening. Jam dinding berdetak pelan. Terdengar jelas di ruang yang luas itu. Aditya akhirnya duduk di sofa. Tangannya bertumpu di lutut. Kepalanya sedikit menunduk. Namaku bukan Aditya. Kalimat itu jatuh berat. Kanaya menahan napas. Namaku Arif. Dada Kanaya bergetar. Nama itu kembali terdengar. Dan kali ini pria ini sendiri yang menyebutnya. Tapi anehnya membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Kamu? Kanaya tak berani melanjutkan. Ya, aku anak sulung dari seorang wanita yang telah menyelamatkan hidupmu tanpa kau sadari. Kanaya terdiam. Ingatan tentang Bu Sari menyusup perlahan. Dan aku kakak dari pemuda yang menggendongmu dari tumpukan sampah itu. Lanjut Arif dengan suara serak. Kanaya menutup mulutnya. Air matanya langsung jatuh. Lukman, bisiknya. Arif mengangguk pelan. Aku tidak datang ke sana sebagai kakak. Aku datang sebagai penjaga.
Sebagai orang suruhan ayahmu. Kanaya terduduk kembali. Lututnya terasa lemas. Arif mulai bercerita. 5 tahun lalu, aku meninggalkan ibu dan Lukman. Aku pergi mencari ayah kami yang pergi 10 tahun sebelumnya. Aku pikir, jika aku menemukannya, hidup kami akan berubah. Suara Arif bergetar. Aku bertemu seorang pria tua yang baik. Dia menolongku tanpa bertanya banyak. Aku baru tahu kemudian, dia adalah ayahmu. Kanaya mendengarkan dalam diam. Setiap kata menusuk hatinya. Dengan bantuannya, aku menemukan ayahku. Tapi dia bukan lagi ayah yang aku ingat. Dia hidup mewah, beristri wanita kaya. Dan baginya, aku hanyalah kesalahan masa lalu. Arif mengepalkan tangannya. Dia mengusirku, menyuruhku pergi dan tidak pernah kembali. Kanaya menutup mata. Nafasnya berat. Aku malu pulang. Aku pengecut. Aku memilih bekerja sebagai pengawal di rumah ayahmu. Menjagamu dari jauh. Melindungimu. Tapi hari itu aku gagal. Arif menatap Kanaya. Aku tahu siapa kamu sejak awal. Saat aku tahu kamu berhasil kabur. Dan aku terlambat menemukannya. Kanaya terisak. Dan saat aku akhirnya menemukanmu, kau berada di rumah ibuku. Dirawat oleh adikku. Hening panjang menyelimuti ruang itu. Air mata Kanaya jatuh tanpa henti. Jadi selama ini, aku hidup di antara keluarga yang saling terpisah. Arif mengangguk. Aku berpura-pura tidak mengenal mereka. Karena jika aku mengaku, ayahku dan istrinya akan tahu. Dan mereka bisa menyentuh ibu dan Lukman. Kanaya berdiri tertatih. Ia mendekati Arif. Lalu memukul dadanya pelan dengan tangan gemetar. Kamu tahu mereka menderita. Tapi kamu memilih diam. Arif tidak menghindar. Aku tahu. Dan itu dosa terbesarku. Sementara itu, di gubuk kecil, Lukman memijat kaki ibunya yang bengkak. Hujan turun lagi sore itu. Bu Sari menatap Lukman lama. Men, ibu merasa akan bertemu Arif lagi. Lukman menelan ludah. Dia hanya bisa membatin. Aku juga merasa begitu, Bu. Namun yang terucap justru lain. Kakak mungkin tak akan kembali, Bu. Dia telah mengikuti jejak pria yang sayangnya adalah ayahku. Kembali ke rumah besar. Kanaya berjalan ke jendela. Ia menatap hujan yang turun. Sekarang aku tahu siapa kamu, katanya tanpa menoleh. Tapi aku belum tahu semuanya. Arif berdiri. Masih ada satu kebenaran lagi. Kanaya menoleh perlahan. Kenapa aku bisa sampai di tempat sampah? Wajah Arif mengeras. Karena istri ayahku. Dan karena kebencian yang sudah lama tumbuh. Kanaya merasakan tubuhnya melemah. Dan di luar sana, hujan turun semakin deras. Seolah ikut menangisi rahasia yang akhirnya terbuka. Namun itu belum semuanya. Karena kebenaran terakhir justru akan menghancurkan lebih banyak hal. Dan saat itu tiba, tidak ada satupun dari mereka yang bisa lagi berpura-pura. Hujan belum juga reda. Tetesannya memukul kaca jendela ruang tengah, menciptakan irama pelan yang justru membuat suasana semakin menyesakan. Kanaya berdiri membelakangi Arif. Bahunya naik turun, berusaha menahan getaran di dadanya. Istri ayahmu. Ulang Kanaya pelan, seolah memastikan ia tidak salah dengar. Arif mengangguk. Wajahnya tegang. Matanya tidak berani menatap Kanaya. Wanita itu membenci keluargamu sejak lama. Dendam lama yang tidak pernah benar-benar padam. Kanaya memejamkan mata. Ingatan tentang wajah wanita di dalam mimpinya kembali muncul. Kini lebih jelas, lebih tajam. Dia menculikku. Suara Kanaya nyaris tak terdengar. Bukan hanya menculik. Arif menelan ludah. Dia ingin menghancurkan ayahmu. Dan kamu adalah cara termudah. Kanaya berbalik. Tatapannya penuh luka. Lalu kenapa aku tidak dibunuh? Arif terdiam sejenak. Karena jika kamu mati, semuanya akan jadi terlalu besar. Terlalu banyak mata yang melihat. Dia ingin kamu menghilang perlahan. Tanpa jejak. Kanaya terduduk di kursi. Tangannya gemetar hebat. Aku berhasil kabur. Ucapnya perlahan. Aku ingat.
Aku lari tanpa alas kaki. Hujan deras. Aku jatuh berkali-kali. Arif mengangguk. Matanya mulai berkaca-kaca. Dan aku terlambat beberapa jam saja. Kanaya mengusap wajahnya. Nafasnya berat. Aku pingsan di dekat tempat sampah. Dan ditemukan oleh Lukman. Lanjut Arif. Suaranya serak. Kanaya menutup matanya. Air mata jatuh membasahi pipinya. Aku hidup. Karena mereka. Arif berdiri. Mendekat beberapa langkah. Dan aku hidup. Karena kamu tidak mati. Kata-kata itu menggantung lama di udara. Kanaya menatap Arif. Apa sebegitu sulit untuk mengaku kalau kau anak Ibu Sari? Kau lihat wajah beliau kemarin. Begitu sedih. Dan adikmu sangat terpukul. Arif menggeleng perlahan. Karena aku takut. Jika ayahku tahu aku masih berhubungan dengan mereka, dia akan menggunakan mereka untuk menekanku. Dan wanita itu, dia lebih kejam dari yang kamu bayangkan. Kanaya bangkit berdiri. Suaranya bergetar namun tegas. Dan sekarang mereka sudah tahu aku hidup. Mereka sudah tahu aku kembali. Apa kamu pikir ibumu dan Lukman aman? Wajah Arif memucat. Jawabnya jujur. Mereka tidak aman. Hening panjang menyelimuti ruangan. Di gubuk kecil. Sore itu Bu Sari terbangun dengan dada sesak. Nafasnya pendek. Lukman yang sedang menyiapkan air panas langsung menghampiri. Bu. Lukman memegang bahu ibunya. Ibu tidak apa-apa, kata Bu Sari lirih. Tapi matanya penuh kecemasan. Ibu merasa ada yang tidak beres. Lukman menatap ibunya. Ada firasat buruk yang tidak bisa ia jelaskan. Kembali ke rumah besar. Kanaya melangkah mendekati Arif. Tatapannya tajam, namun penuh tekad. Aku tidak akan tinggal diam, katanya. Mereka menyelamatkanku. Sekarang giliranku. Arif menggeleng cepat. Kamu belum tahu seberapa jauh mereka bisa melukai. Kanaya menatapnya tanpa gentar. Aku juga tidak tahu seberapa jauh aku bisa bertahan jika aku berpura-pura tidak peduli. Arif terdiam. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia melihat bayangan kekuatan di mata Kanaya. Di luar, hujan mulai mereda. Langit berubah kelabu. Arif akhirnya berkata pelan. Aku harus membawa ibuku dan Lukman pergi. Menjauh dari mereka. Kanaya mengangguk. Dan aku harus menghadapi orang-orang yang hampir menghilangkanku. Dua keputusan itu bertemu di satu titik. Malam datang membawa keheningan yang berat. Di kamar luasnya, Kanaya memandangi foto masa kecil yang dipajang di dinding. Senyum kecilnya di sana terasa asing, seolah milik orang lain. Di lorong panjang, Arif berdiri sendirian, memikirkan ibu yang ia tinggalkan dan adik yang ia biarkan menunggu terlalu lama. Di gubuk kecil, Lukman menatap langit gelap. Hatinya gelisah tanpa sebab yang jelas. 3 orang, 3 tempat, satu kebenaran yang kini tak bisa lagi disembunyikan. Dan malam itu, takdir mulai bergerak lebih cepat dari yang mereka duga. Pagi datang tanpa matahari. Langit kelabu menggantung rendah, seolah ikut menekan dada siapapun yang menatapnya terlalu lama. Kanaya berdiri di depan cermin besar kamarnya. Wajahnya pucat, tapi matanya berbeda. Tidak lagi kosong seperti beberapa hari lalu. Ada tekad di sana. Ada keberanian yang lahir dari rasa sakit. Ia mengenakan pakaian sederhana, bukan gaun mahal yang biasa dipilihkan ibunya, melainkan kemeja putih dan celana panjang gelap. Rambutnya diikat rapi. Hari ini, ia ingin menjadi dirinya sendiri. Bukan simbol keluarga. Bukan anak yang harus dilindungi di balik tembok tinggi. Ketika ia keluar kamar, langkahnya terhenti. Arif berdiri di ujung lorong. Wajahnya tegang. Matanya merah, seolah semalam tidak tidur. Kamu mau kemana? Tanya Arif. Kanaya menatapnya lurus. Ke tempat yang seharusnya sejak awal aku datangi. Arif menghela napas panjang. Ia sudah menduga jawaban itu. Aku sudah siapkan mobil. Kita jemput ibu dan Lukman sekarang. Sebelum mereka bergerak lebih dulu. Kanaya mengangguk. Jantungnya berdegup kencang. Di gubuk kecil itu, Lukman baru saja selesai membantu ibunya minum obat.
Busari terbaring lemah, namun matanya terus terbuka, menatap atap yang bocor di beberapa sudut. Lukman. Busari memanggil pelan. Iya, Bu. Kalau nanti ada orang datang, jangan percaya siapapun selain kakakmu. Lukman menegang. Kakak. Arif. Atau Aditya. Ucapnya lirih. Busari menoleh. Air mata menggenang di matanya. Ibu tahu. Dia Arif. Dia tidak bisa membohongi ibunya sendiri. Sejak kemarin ibu tidak bisa tidur. Hati ibu terlalu tenang untuk orang yang seharusnya kehilangan anaknya. Lukman terdiam. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Suara mobil berhenti di luar gang. Tidak seperti kemarin. Kali ini mesinnya dimatikan. Lukman berdiri, mengintip keluar jendela kecil. Mobil hitam itu lagi. Gumamnya. Namun sebelum ia melangkah keluar, suara langkah kaki tergesa terdengar. Pintu terbuka. Aditya atau Arif berdiri di ambang pintu. Lukman membeku. Kakak. Arif menatap adiknya. Wajah yang selama ini hanya ia lihat dalam ingatan kini ada di depannya. Lebih kurus. Lebih dewasa. Lebih lelah. Ibu. Arif melangkah masuk, berlutut di sisi ranjang. Ibu, maafkan aku. Busari menangis. Tangannya gemetar menyentuh wajah Arif. Ibu tahu. Ucapnya terbata. Kamu tak bisa membohongi ibumu sendiri. Akhirnya kamu pulang. Arif menggeleng. Belum. Tapi aku akan membawa ibu dan Lukman ke tempat aman. Kanaya berdiri di ambang pintu. Lukman menoleh. Jantungnya berdegup kencang. Alia. Kanaya tersenyum kecil. Namaku Kanaya. Tapi kamu boleh tetap memanggilku Alia. Kalau itu membuatmu lebih tenang. Lukman menunduk. Matanya panas. Aku tidak akan meninggalkan ibu. Ucap Lukman tegas. Arif mengangguk. Justru karena itu aku datang. Suara langkah lain terdengar dari luar. Kali ini berat. Teratur. Arif langsung berdiri. Wajahnya mengeras. Terlambat. Gumamnya. Dua pria berbadan besar muncul di ujung gang. Di belakang mereka, seorang wanita dengan mantel mahal melangkah anggun. Sepatunya tidak peduli lumpur di bawah kaki. Wanita itu tersenyum. Akhirnya kita bertemu lagi. Arif. Kanaya menegang. Ingatan buruk menghantam kepalanya seperti palu. Kamu. Bisiknya. Wanita itu menoleh. Oh, jadi kamu ingat sekarang. Arif berdiri di depan Kanaya tanpa sadar. Tubuhnya melindungi. Pergi. Katanya dingin. Wanita itu terkekeh. Kamu masih berpikir bisa melindungi mereka semua. Padahal kamu sendiri tidak punya apa-apa. Ia menatap Busari dan Lukman. Keluargamu bisa jadi sangat berguna. Lukman mengepalkan tangan. Amarah dan ketakutan bercampur jadi satu. Kanaya melangkah maju, melewati Arif. Katanya lantang. Semua ini berhenti hari ini. Wanita itu menatapnya. Tertarik. Oh, anak yang hilang ingin bicara sekarang. Kanaya menatapnya tanpa gentar. Kamu sudah kalah. Aku tidak sendirian lagi. Wanita itu tersenyum tipis. Namun matanya dingin. Kita lihat saja. Di kejauhan, suara sirene samar terdengar. Entah milik siapa. Dan pagi kelabu itu menjadi saksi bahwa pilihan yang selama ini ditunda, kini harus dibayar dengan keberanian. Sirene itu semakin dekat. Semakin jelas. Mengiris udara pagi yang kelabu dan menekan jantung siapapun yang mendengarnya. Wanita bermantel mahal itu menegang. Senyum tipis di wajahnya perlahan memudar. Matanya menyipit. Menatap Kanaya dengan campuran amarah dan ketidakpercayaan. Kamu memanggil polisi? Ucapnya dingin. Hampir berbisik. Kanaya tidak menjawab. Dadanya naik turun. Tangannya gemetar. Namun kakinya tetap menjejak tanah. Untuk pertama kalinya sejak diculik, sejak kehilangan ingatan, sejak terbangun di tumpukan sampah, ia merasa tidak sendirian. Arif melangkah ke samping Kanaya. Tubuhnya tegak. Tatapannya keras. Bukan hanya polisi. Katanya pelan namun tajam. Semua yang kamu lakukan sudah tercatat.
penculikan, ancaman, pemerasan, termasuk rencana menjadikan ibu dan adikku alat. Wanita itu terkekeh kecil, berusaha menutupi kegelisahannya. Kamu terlalu percaya diri untuk seorang anak yang dibuang ayahnya sendiri, Arif. Kalimat itu menghantam tepat di dada Arif. Napasnya sempat tersendat. Namun kali ini, ia tidak mundur. Mungkin aku dibuang, katanya. Tapi aku tidak pernah membuang keluargaku. Ia menoleh ke Busari dan Lukman. Tatapan itu penuh luka, penyesalan, dan tekad yang sudah bulat. Langkah kaki aparat mulai terdengar di ujung gang. Cepat, tegas. Beberapa pria berseragam muncul dari balik sudut. Senjata siap, suara perintah menggema. Semua berhenti bergerak. Wanita itu mendesis pelan. Matanya berkilat marah. Pergi, katanya singkat pada anak buahnya. Namun belum sempat mereka bergerak. Suara keras menghentikan segalanya. Semua di tempat. Jangan ada yang bergerak. Polisi mengepung area itu. Borgol berkilat di tangan mereka. Wanita itu menoleh perlahan. Wajahnya kembali keras. Angkuh. Seolah ia masih merasa berkuasa. Kalian tahu siapa aku? Tanyanya dingin. Seorang perwira melangkah maju. Kami tahu cukup banyak, Bu. Dan kami juga tahu siapa saja yang terlibat. Tatapan wanita itu berubah. Untuk sesaat, ia melirik ke arah mobil hitam yang terparkir tak jauh dari sana. Pintu mobil itu terbuka. Seorang pria tua turun dengan langkah ragu. Tubuhnya tegap, namun bahunya kaku. Rambutnya memutih, wajahnya keras, dingin, dan asing. Namun begitu ia berdiri di bawah cahaya, jantung Lukman seperti dihantam palu besar. Wajah itu, Lukman terpaku. Darahnya terasa berhenti mengalir. Ayah! Mulut Lukman terbuka, namun tak ada suara keluar. Tangannya mengepal. Dadanya sesak. Penuh amarah yang selama ini ia simpan tanpa tahu harus ditumpahkan kemana. Busari yang berdiri di belakangnya ikut terdiam. Matanya membesar. Langkahnya goyah. Suaminya. Pria yang menghilang 10 tahun lalu. Pria yang meninggalkan rumah tanpa kabar. Pria yang selama ini ia kira sudah mati atau tak ingin hidup bersama mereka lagi. Ia ada di sana. Berpakaian rapi. Berdiri di sisi wanita kaya itu. Polisi lain segera mendekat. Mencekal lengan pria tua itu dan menariknya keluar dari sisi mobil. Ikut kami, Pak. Pria itu mencoba memberontak. Saya tidak melakukan apa-apa. Katanya keras. Saya tidak terlibat. Wanita itu menoleh tajam ke arahnya. Diam, bentaknya. Jangan buat keadaan lebih buruk. Namun justru di saat itulah, Lukman melangkah maju. Ayah, suaranya bergetar. Penuh amarah yang tertahan. Jadi, selama ini ayah hidup di sini? Pria itu menoleh. Tatapannya bertemu mata Lukman. Tidak ada senyum. Tidak ada rasa bersalah. Hanya dingin dan kesal. Seolah yang berdiri di depannya bukan anaknya sendiri. Aku tidak punya anak seperti kalian. Katanya tajam. Jangan panggil aku ayah. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Busari terisak. Langkahnya tertatih mendekat. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Mas, suaranya pecah. Kenapa kamu begini? Pria itu memalingkan wajah. Kalian yang salah. Katanya singkat. Hidup miskin itu pilihan kalian. Tangis Busari pecah. Tubuhnya hampir roboh. Ditahan Lukman dari belakang. Arif berdiri kaku. Rahangnya mengeras. Matanya merah. Namun tidak ada air mata yang jatuh. Sekarang aku mengerti. Katanya pelan. Kenapa aku tidak pernah diakui? Kenapa ibu dan adikku dibiarkan menderita? Ia menatap ayahnya lurus. Karena kamu bukan ayah. Kamu hanya orang yang memilih lari. Polisi menyeret pria tua itu berdiri tepat di samping wanita bermantel mahal itu. Borgol mengunci tangan mereka berdua. Wanita itu menoleh ke Arif dan tersenyum miring. Kamu pikir ini akhir? Tanyanya dingin. Arif menatapnya tanpa gentar. Ini bukan akhir. Ini awal dari semua yang kamu hindari. Sirene kembali terdengar. Mobil polisi bersiap pergi.
Kanaya berdiri mematung. Dadanya bergetar menyaksikan semuanya. Ayah Arif, istri barunya, orang-orang yang menjadi akar dari semua luka itu. Saat mobil polisi bergerak, Lukman berdiri kaku, menatap punggung ayahnya yang menjauh. Tidak ada teriakan, tidak ada makian. Hanya satu hal yang tersisa di dadanya. Kehampaan. Dan di sampingnya, Bu Sari menangis dalam diam, seolah seluruh hidupnya runtuh untuk kedua kalinya. Beberapa jam kemudian, gubuk kecil itu kembali sunyi. Tapi bukan sunyi yang menyesakkan seperti sebelumnya. Ada kelegaan yang perlahan masuk, meski luka belum sepenuhnya sembuh. Bu Sari terbaring, namun wajahnya lebih tenang. Lukman duduk di sampingnya. Matanya merah, tapi ada cahaya kecil di sana. Arif berdiri di dekat pintu. Tangannya gemetar sedikit. Semua telah selesai, tapi justru disitulah ketakutan terbesarnya dimulai. Bu Sari membuka mata. Arif, ucapnya pelan. Arif mendekat, berlutut seperti dulu. Ibu. Bu Sari menatapnya lama, seolah ingin memastikan anak yang berdiri di hadapannya benar-benar nyata. Kamu sudah besar, katanya lirih, dan kamu pulang dengan luka yang ibu tidak tahu. Air mata Arif jatuh. Maaf, Bu. Aku pikir dengan pergi, aku bisa menyelamatkan kalian. Tapi aku salah. Aku justru membuat kalian menderita. Bu Sari menggeleng lemah. Yang membuat ibu menderita bukan kepergianmu, tapi ketakutan kalau kamu tidak pernah kembali. Ia mengangkat tangannya. Arif meraihnya, menggenggam erat. Lukman berdiri. Langkahnya ragu, lalu berhenti tepat di depan Arif. Kakak, kamu beneran pulang? Suaranya bergetar. Arif berdiri, menatap adiknya. Kalau kamu masih mau menerima aku tidak akan pergi lagi. Lukman tidak menjawab. Ia langsung memeluk Arif erat. Tangisnya pecah, keras, jujur, tanpa ditahan. Kanaya berdiri sedikit menjauh, menyaksikan semuanya. Dadanya terasa penuh. Campur aduk. Arif menoleh padanya. Kanaya. Ia mendekat. Terima kasih, katanya pelan. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin akan tetap lari dari kenyataan. Kanaya tersenyum kecil. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin tidak pernah pulang dari tempat sampah itu. Beberapa hari kemudian, rumah besar itu kembali sunyi. Namun kali ini, Kanaya berdiri di depannya bukan sebagai tawanan kenangan, melainkan sebagai seseorang yang sudah memilih jalannya sendiri. Ia menoleh ke belakang. Arif, Lukman, dan Bu Sari berdiri di samping mobil tua yang sederhana. Kamu yakin? Tanya Arif. Kanaya mengangguk. Aku sudah terlalu lama hidup dalam kemewahan yang tidak memberiku rasa aman. Sekarang, aku ingin belajar hidup dengan rasa. Bu Sari menggenggam tangan Kanaya. Kamu selalu punya rumah bersama kami. Kanaya menahan air mata. Terima kasih, Bu. Mobil itu berjalan perlahan meninggalkan gerbang besar. Tidak ada musik, tidak ada kemewahan. Tapi di dalamnya, ada sesuatu yang tidak pernah Kanaya miliki sebelumnya. Keluarga. Dan di tengah jalan sempit, di bawah langit yang akhirnya cerah, Lukman menatap ke depan sambil tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, masa depan tidak lagi terasa menakutkan. Cerita selesai. Tidak semua yang hilang benar-benar ingin ditemukan. Tidak semua yang kembali membawa kebahagiaan. Ada luka yang sembuh perlahan. Ada luka yang hanya bisa diterima. Di antara kemiskinan, kemewahan, ingatan yang hilang, dan masa lalu yang dibantah. Satu hal tetap bertahan. Ikatan keluarga yang tidak pernah benar-benar putus. Meski berkali-kali disangkal oleh dunia. Sahabat 1000 Kisah Nyata, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian untuk cerita hari ini. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya yang akan menggetarkan hati kalian. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.